الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf di Masjid Raya Baitur Rahman ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir, mengingat akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Berikut dengan salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahmakumullah, pada subuh ini kita akan sama-sama mendengarkan kalam-kalam ilahi dalam surat An-Nazi'at ayat 42 hingga 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan akan waktunya. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa saja yang takut kepada hari kiamat. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan
hanya sebentar saja di dunia, seperti waktu sore atau waktu pagi. Jemaah saya muliakan, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang hakikat daripada hari kiamat, yang dalam ayat 42 namanya adalah sa'ah. Sa'ah kalau secara bahasa artinya waktu. Hari kiamat disebut dengan sa'ah karena waktunya pasti, dan waktu hari kiamat itu akan menyelesaikan waktu yang ada di dunia. Artinya itulah waktu-waktu terakhir dunia, yang setelah sangkakala pertama itu tidak ada lagi yang namanya waktu dunia. Sehingga untuk menggambarkan waktu hari kiamat itu pasti, kemudian waktunya adalah waktu yang menghabiskan semua dimensi waktu dunia, Allah menyebutkannya dengan sa'ah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dibebankan untuk menyebutkan kapan fix waktunya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkannya. Ila rabbika muntahaha, untuk urusan hari kiamat itu dikembalikan kepada Allah. Ila rabbika muntahaha, kapan fixnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Nabi Muhammad SAW juga tidak menyebutkan kapan. Innama anta muldiru man yakhshaha, tugasmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan siapa yang takut kepada hari kiamat. Bukan tugasnya menyebutkan kapan waktu, tapi memberi peringatan akan datangnya hari kiamat, memberi peringatan agar manusia bersiap, berbekal untuk hari kiamat. Sebab kenapa? Nah, di ayat terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan ka'annahum yauma yarawnaha, pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, tatkala manusia dibangkitkan dari alam barzakh untuk melalui proses-proses yang ada di padang mahsyar. Suasananya sangat hebat, luar biasa, nggak terbayangkan oleh kita ketika keluar dari alam barzakh menuju mahsyar. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu, mereka merasa seakan-akan hanya tinggal di dunia di waktu sore atau di waktu pagi. Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang singkatnya kehidupan dunia. Ayat ini
menyebutkan tatkala manusia keluar dari alam barzakh, dia merasa yang sudah lalu. Nah, di sini yang sudah lalu ini ada dua pendapat. Yang pertama dunia, yang kedua barzakh, karena dia posisinya Allah gambarkan di mahsyar. Mereka tidak tinggal di dunia atau tidak tinggal di barzakh seperti waktu sore atau waktu pagi. Makanya kehidupan dunia ini sebentar saja. Namanya juga dunia. Dunia itu dari kata-kata dana. Dana yadnu dunia, yang artinya dunu singkat, sebentar, pendek. Ayat-ayat tentang kehidupan dunia, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu, dan seterusnya, itu penjelasan tentang singkatnya kehidupan dunia dan sebentarnya kehidupan di sini. Jemaah saya muliakan, coba kita mendengar surat Al-Mu'minun ayat 113 114. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Ini termasuk yang Allah akan tanyakan nanti, dihisab. Berapa lama tinggal di bumi? Ini pertanyaan berapa lama. Ada lagi di momentum lain pertanyaan tentang ngapain kita di bumi. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'. Tidak akan melangkah kaki seorang hamba di waktu hisab sampai dia ditanya tentang 4 hal. Nah, ini apa yang kita lakukan di bumi. Ayat ini menyebutkan bertanya berapa lama. Pertanyaan berapa lama beda dengan pertanyaan ngapain saja dalam waktu itu. An umrihi, ditanya tentang umurnya kemana dihabiskan, masa mudanya kemana digunakan. An malihi mimma iktasabahu wa fima anfaqahu, hartanya dari mana dia dapat dan kemana dia gunakan. An ilmihi fima amila bih, ilmunya kemana dia amalkan. 4 ini pertanyaan ngapain dalam rentang waktu di dunia. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di dunia, di bumi? Qalu labithna yauman aw ba'da yaumin fas'alil 'adi. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Mereka menjawab di hadapan Allah, kami tinggal di bumi 1 hari
atau setengah hari saja. Kalau tadi yang di surat An-Nazi'at, seakan-akan mereka hanya sebentar di dunia, seperti waktu sore atau waktu pagi. Ini cara memandang kehidupan dunia dalam surat Al-Mu'minun dengan dalam surat An-Nazi'at. Tapi kalau kita gabungkan kedua-duanya, qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adi, dengan yauma yarunaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kesimpulannya, dunia sebentar saja. Ada yang menggambarkannya dengan satu hari, ada yang menggambarkannya setengah hari, ada yang menggambarkannya seperti waktu sore, ada yang menggambarkannya seperti waktu duha. Keempat gambaran ini, kesimpulannya dunia enggak lebih dari satu hari dalam pandangan orang yang sudah berada di alam mahsyar. Manusia kita hari ini merasakannya lama. Kenapa? Karena kita berada di dunia dengan berbagai macam dimensi. Ada tahun, ada bulan, ada pekan, ada hari, ada jam, ada menit, ada detik. Di alam barzah dan di alam akhirat nggak ada lagi itu. Ini kan hanya dimensi dunia yang manusia menganggapnya lama, padahal sebentar saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'arij, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang akhirat itu jauh, masih lama, wa narahu qariba, sedangkan kami memandangnya dekat. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda tentang gambaran hari kiamat itu, ana wasa'ah kahakaza, aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Seperti ini itu kan dekat antara jari tengah dan jari telunjuk. Nah, ayat ini jamaah saya muliakan mengingatkan kita akan kepastian hari kiamat. Yang kedua, kita perlu berbekal untuk menghadapinya. Yang ketiga, dunia ini sebentar saja, yang abadi akhirat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kalau kita lihat awal surat An-Nazi'at dengan akhir surat An-Nazi'at, surat An-Nazi'at ayat pertama dan kedua
menjelaskan tentang kematian. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras untuk orang yang tidak beriman. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembah lembut. Ini untuk orang-orang yang beriman. Ayat terakhir, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, bercerita tentang hari kiamat. Apa korelasinya antara kematian dengan hari kiamat, jemaah saya muliakan? Hari kematian itu para ulama menyebutkannya adalah al-qiyamatus sughra. Kematian itu adalah kiamat kecil. Sedangkan sangkakala pertama dan sangkakala kedua itu al-qiyamatul kubra, kiamat yang besar. Sebelum terjadinya kiamat besar, akan terjadi kiamat-kiamat kecil. Dan untuk pribadi kita, semua kita, kiamat kecilnya adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, hanya saja amal-amal kalian itu akan dibalas pada hari kiamat. Nah, ini ayat ini menggabungkan antara kematian dengan hari kiamat, menggabungkan antara kiamat kecil dengan kiamat besar. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kenapa jemaah saya menggunakan? Karena pada prinsipnya ketika kita wafat, meninggal, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melalui proses alam berikutnya. Endingnya alam akhirat. Karena kiamat belum terjadi, maka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berada dalam barzakh, pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Tapi sebenarnya barzakh itu merupakan muqaddimah, pendahuluan akan hari kiamat bagi manusia, bagi orang yang meninggal. Sehingga kalau ini digabungkan, kematian manusia itu adalah menuju hari kiamat. Karena setelah manusia wafat, yang ada adalah barzakh. Barzakh itu nanti tinggal menunggu hari kiamat. Barzakh itu berapa lama? Barzakh itu mulai manusia wafat. Saya ulangi, barzakh itu mulai begitu manusia wafat, begitu ruhnya ditarik dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari jasad, maka ruh itu sudah berada di barzakh. Mau diada kuburannya atau tidak, mau ada tempat dikebumikan atau tidak, ruhnya sudah berada di barzakh. Dan barzakh ini berlangsung sampai sangkakala kedua. Allah berfirman dalam surat An-Naml, min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka ada barzakh. Allah mengatakan dalam surah An-Naml, di depan mereka ada barzakh. Di belakang kita dunia yang sudah berjalan. Di depan kita min waraihim barzakhun
ila yaumi yub'atsun, sampai manusia dibangkitkan. Ayat ini menjelaskan bahwa saja masa barzakh itu adalah waktu wafat sampai sangkakala kedua. Sangkakala kedua itu adalah sangkakala untuk membangkitkan manusia dari alam barzakh menuju alam akhirat ataupun untuk hisab di hari kiamat, dan manusia berada di situ untuk melalui proses hisab selama 50.000 tahun. Orang-orang yang beriman 50.000 tahun itu seperti mereka waktu sholat zuhur atau asar sampai maghrib. Sedangkan yang enggak beriman, yang su'ul khatimah, maka dia merasakan proses itu 50.000 tahun di mahsyar. Setelah 50.000 tahun barulah khalidina fiha abada, yang masuk surga khalidina fiha abada, yang masuk neraka khalidina fiha abada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kematian kita, memudahkan barzakh kita, memudahkan hisab kita, dan memudahkan kita, merahmati kita untuk bisa masuk ke dalam surga Jannatun Naim. Inilah beberapa ayat yang kita dengarkan dalam surat An-Nazi'at sampai ayat terakhir. Mudah-mudahan Allah berikan hidayahnya dan rahmatnya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Gibraltar. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.